kawan dialektik, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini kita berkunjung ke tempat yang spesial, yaitu di sebuah kampung Niti Prayan di Bantul, Yogyakarta, yang menjadi lokasi dari Salam atau Sanggar Alam. Dan kebetulan pada siang hari ini kita juga ditemani oleh salah satu pendiri atau inisiator dari Salam, yaitu Pak Toto Raharjo, bersama juga dengan fasilitator dari Salam, Mas Budi Kemak. Jadi siang hari ini kita akan banyak menggali tentang apa itu Salam, sejarah dan juga keunikannya. Dan tentu kita juga akan ada obrolan-obrolan yang menarik tentang realitas dan juga bagaimana Salam bisa survive hingga 25 tahun sejak tahun 2000 di Niti Prayan ini. Nah, mungkin sedikit saya menyapa dulu Pak Toto. Ya. Selamat siang, Selamat Mas siang. Budi. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan untuk kami sowani. Ya, jadi ini pertama kalinya kami keluar dari studio di Dahem. Biasanya sekarang kami main ke Niti Prayan, dan siang ini kita akan ngobrol dalam rangka 25 tahun Salam, ya, Pak Toto ya. 25 tahun sejak tahun 2000 di sini, meskipun sebelumnya sudah lebih lama ya Pak Toto. Tahun 80-an. Ini tahun 80-an sih, bersama dengan Ibu Wahya ya Pak ya. Jadi mungkin teman-teman sedikit banyak sudah mengetahui Salam ataupun mungkin belum. Jadi Salam itu sebetulnya tidak bisa disebut sekolah ya Bapak ya. Ya. Jadi makanya namanya sanggar. Ya, lebih disebut sebagai sanggar, yang sebetulnya di situ anak-anak mulai dari usia kecil kelompok bermain ya Bapak ya, kelompok bermain sampai usia SMA itu dididik di Salam di sini, dan punya banyak karakteristik yang cukup berbeda dengan sekolah. Nah, itu nanti kita akan gali ya dengan Pak Toto dan juga nanti Mas Budi. Dan sampai sejauh ini berarti sudah berapa lulusan ya Bapak? Kira-kira berapa ya Pak Kemak? Kalau lulusan SMA ada sekitar 4 ya. Oh iya, ya sudah lulus sebagai setelah SMA ya Mas ya. Sampai SMA, kelompok bermain sampai SMA. Kemudian kita berdiri SMA itu tahun 2017. Baru mulai dari karena awalnya itu dari kelompok bermain. Kelompok bermain dulu. Jadi kelompok bermain, terus mulai orang tua berpikir, wah ini kayaknya harus bikin TK. Lalu kita mendirikan, namanya kalau di Salam Taman Anak ya. Taman Anak ya. Untuk berarti awalnya dulu sebetulnya apa Pak Toto yang menjadi motivasi bersama Ibu Wahya? Saya kira ini kan juga perkumpulan saya sama Bu Wahya ya, tentang pendidikan ya terutama, dan saya kira juga itu terkait karena pergaulan kami ya dengan orang-orang yang memang berkecimpung dalam dunia pendidikan ya, diskusi macam-macam. Lalu kayaknya kok susah banget ya untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang menurut kita ya sudahlah, kalau begitu ya udah bikin aja sendiri. Akhirnya saya terutama Bu Wahya mulai mengajak orang tua ya, terutama yang di sini adalah banyak orang tua muda ya, pada tahun-tahun 2000 ya, terutama di Jogja. Nah ya sudah, harus diwujudkan sendiri. Artinya kan yang mendirikan Sanggar Alam ini kan berangkat dari keprihatinan tentang situasi pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Cuma kayaknya nggak mungkin kalau kita nunggu-nunggu tanpa kita berbuat sesuatu sendiri. Nah ya sudah, kita wujudkan saja sendiri. Nah awalnya memang dari kelompok bermain ya, karena pada saat itu kebetulan Bu Wahya juga menjadi ketua RT di RT 4 Niti Prayan itu. Nah, mulai dari situ sebetulnya. Lalu ya mulai dialog-dialog untuk supaya ada banyak, kalau toh kita mau mendirikan proses belajar ya harus didukung oleh banyak orang juga. Ya itulah dialog itu waktu itu diselenggarakan lah. Artinya berarti memang
ketika merefleksikan ke sistem pendidikan yang ada saat itu ya Bapak, bahwa banyak hal yang mungkin tidak cocok dengan Bapak dan Ibu waktu itu ya. Sehingga terus berawal dari kelompok bermain berarti yang di sini ya tahun 2000 itu mulai dari kelompok bermain. Ya. Nah, kemudian sejauh ini apakah kemudian Bapak masih melihat sistem yang kita punya sekarang itu masih sama dengan yang dulu, atau juga relevansinya bagaimana dengan apa yang dulu didirikan? Ya, dunia luar ya, artinya di luar Sanggarana Alam ya itu jadi aja lah, jadi ya bisa jadi perbandingan, bisa jadi ya untuk pembelajaran kita juga. Tapi saya kira setelah Salam berdiri saya sudah tidak terlalu mikirin yang di luar gitu ya. Ya sudah, bagaimana Salam ini bisa menjawab tantangannya sendiri, bisa mewujudkan apa yang kita pikirkan, lalu ya udah jalan lah. Nah, cuma dalam sejarahnya setelah mungkin 20 tahun atau tiba-tiba pemerintah membuat Merdeka Belajar. Nah, itu padahal kalau dari praktek itu kita sudah mau melakukan tanggal 2000. Merdeka Belajar itu tahun berapa Pak? 2020. Nah, kira-kira 2020 mereka mulai melihat Sanggarana Alam gitu loh. Bahkan ya boleh dibilang jadi semacam mereka menjadi lab mereka belajar di Salam. Saya kira itu kalau kita mau agak sombong ya kita udah duluan gitu loh. Mereka baru bahkan mungkin baru berpikir kira-kira itu. Sebetulnya kalau yang menjadi dalam tanda kutip ketika tadi Bapak menyebutkan keresahannya ketidaksesuaian pola pendidikan saat itu dengan apa yang menjadi keyakinan Bapak dan Ibu, apa yang dalam paling dikhawatirkan atau paling ditakutkan apa Bapak waktu itu? Saya kira itu nggak lepas dari background saya, background Bu Wahya juga, background dari orang-orang yang pada akhirnya sepakat dengan apa yang kita resahkan itu. Saya kira gini, karena saya ini orang desa, orang kampung, selalu sangat dipengaruhi oleh itu ya. Intinya menurut saya praktek-praktek pembelajaran yang ada di dalam sekolah yang mainstream yang ada itu sejak dari pikirannya itu udah nggak adil gitu dengan orang kampung, dengan orang masyarakat biasa ya, dengan rakyat kecil itu menurut saya udah rakyat kecil itu kan mestinya bagaimana sih mereka bisa survive hidup dari lingkungan yang ada. Nah ini di sekolahan kan nggak ada. Yang sekolah itu sudah elit gitu loh, pikirannya nanti orang itu harus jadi apa, harus kira-kira yang disebut prestasi itu kayak gitulah, bisa lulus jadi apa profesi Pak, soal profesinya pekerjaan bisa jadi dokter, bisa jadi profesor. Nah itu udah nggak adil dari situ. Nah orang-orang yang biasa ini mana sekolahannya gitu ya. Kira-kira yang utama sebetulnya ya dari kata ketidakadilan itu sebenarnya. Itu menurut saya nggak adil gitu. Berarti berangkat dari situ kemudian Bapak dan Ibu mencoba untuk menciptakan mungkin ya ekosistem yang tempat tumbuh belajarnya anak-anak yang mengakomodasi artinya sebelum kita ngomongin metode bahkan sampai ke teknik gitu ya, ternyata menurut saya adalah bahwa ekosistem itu yang paling penting itu sebagai lingkungan belajar. Dan saya kira hal seperti itu bukan hal baru ya. Ki Hajar kan juga sudah melontarkan juga bahwa apa yang disebut pendidikan itu ya ada 3 sentra itu. Ada sentra keluarga, ada sentra masyarakat, dan ada sentra sekolah. Nah saya kira Salam menganut itu. Artinya bahwa sekolah itu ya jangan mengambil alih tanggung jawab keluarga. Artinya tetap harus dimulai dari keluarga. Maka praktek yang kita lakukan bahwa 3 sentra ini harus ada.
Ya itulah yang disebut bagaimana membangun komunitas, bagaimana membangun relasi dengan masyarakat setempat, bahkan juga orang-orang Salam yang mungkin rumahnya tidak satu kampung pun mereka juga harus membangun relasi dengan lingkungannya di sana. Karena itulah sebenarnya yang menjadi fondasi bagaimana suasana, bagaimana situasi, bagaimana prinsip-prinsip manusia itu bisa dianut gitu. Kira-kira itu sih. Berarti kalau di dalam tanda kutip kita membandingkan dengan baik sistem pendidikan yang ketika itu awal Salam berdiri dan hingga sekarang, itu sejauh apa Pak? Artinya dari apa yang sekarang sudah ada sekolah Merdeka Belajar dan lain-lain begitu ya. Itu sejauh apa Salam itu tadi yang disampaikan Bapak mengakomodasi poin-poin tadi, kemudian juga yang bisa dibedakan gitu dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Ya, itu nanti kita bisa ceritakan ya. Sebenarnya pembedaannya apa sih antara Sanggarana Alam dengan sekolah-sekolah yang ada yang selama ini kita lihat itu nanti bisa kita runut gitu ya. Mungkin Pak Gemak nanti juga mesti ingetin saya supaya lebih detail melihat itu gitu. Nah, saya kira yang pertama tadi saya terus terang saja mulai intens terlibat itu ketika mulai membangun sekolah dasar. Yang SD di tahun berapa itu Pak? Ya berarti 2000 ya sekitar setelah 5 tahun. 5 tahun sudah berjalan. 2006 mulai kayaknya harus bikin sekolah dasar ya. Nah, Bu Wahya dan teman-teman yang sudah aktif itu meminta saya untuk merancang ya, untuk mendesain kira-kira kayak apa. Nah, saya sejak awal udah ngomong nih sama Bu Wahya dan teman-teman, aku bilang kalau mau bikin sekolah ya jangan seperti sekolah pada umumnya. Kalau sekolah pada umumnya ya ngapain gitu loh. Mau sudah sekolah aja di SD Impres toh banyak banget kan, ngapain kita mau nambah-nambah masalah itu. Nah, akhirnya mereka sepakat. Oke. Kalau saya mulai, walaupun sebenarnya saya udah menstudi udah jauh-jauh hari ya, udah lama ya, tapi karena saya diminta untuk merancang itu, saya mulai buka-buka file-file yang sudah pernah saya pelajari ya, baik kurikulum, artinya kurikulum di Indonesia kayak apa sejak dari Orde Lama sampai Orde Baru, bahkan kurikulum di internasional kayak apa tak pelajari. Nah, ada hal yang menarik menurut saya bahwa saya melihat selama ini juga terkait tadi ya dengan visi yang coba kita bangun. Selama ini kebanyakan mayoritas anak atau siswa yang harus menyesuaikan diri pada apa yang ada di sekolah. Nah, saya pikir ini kalau kita mau bikin, aku bilang ya kita harus nggak boleh mereproduksi apa yang kita nggak setuju gitu. Nah, dari situ saya mulai gimana kalau kita mau bikin sekolah ya bagaimana justru sekolah yang harus menyesuaikan diri kepada situasi anak, situasi dan kondisi anak. Kan ini berkaitan pada bakat, berkaitan pada kecenderungan, berkaitan pada keunikan, ya itu mestinya sekolah yang harus memperhatikan anak ya atau siswa. Nah, itu saya kira ini mulai kita lihat ya perbedaan ya. Kalau yang tadi yang sekolah pada umumnya itu siswa yang harus menyesuaikan diri pada apa yang ada di sekolah, ini kita balik. Ya. Jadi justru Sanggarana Alam yang harus menyesuaikan diri pada situasi dan kondisi anak. Itu saya kira itu dulu. Kalau ini Pak, sekolah itu biasanya kan orang tua menitipkan anak di sekolah, kemudian udah ditinggal. Taunya nanti dia menjadi lulusan yang unggul, yang baik gitu ya. Nah, itu kalau Salam gimana itu? Nah, oke, itu tadi ya satu perbedaan tadi bahwa selama ini siswa yang menyesuaikan diri pada sekolah. Nah, itu satu. Yang kedua, selama ini orang mendirikan sekolah, bahkan sekolah-sekolah negeri maupun swasta juga nggak ada bedanya. Itu seperti orang membuat warung kelontong. Jadi bikin warung, lalu nanti orang-orang pada datang untuk membeli kan, karena ada barang yang dibutuhkan. Nah, saya juga nggak mau tuh. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah
kalau tadi Pak Gemak mengatakan bahwa sekolah yang mainstream itu menerima siswa, lalu nanti akan lulus yang seperti yang diiklankan mereka. Nah, saya nggak mau seperti itu. Justru kalau di Sanggarana Alam itu bukan soal kelulusan itu kelak di kemudian hari. Kalau mereka sudah dewasa, bahkan nggak lulusnya kapan itu nggak tahu, bang, belajar itu nggak ada habisnya. Nah, yang utama tadi nyambung ungkapan kamu di depan itu bahwa ekosistem kayak apa. Nah, sebetulnya outputnya adalah terbentuknya ekosistem itu. Ekosistem dalam hal ini ya komunitas tentunya. Nah, komunitas ini ya terdiri tadi ada orang tua, ada, kalau di Salam itu bukan guru ya, fasilitator, juga ada apa namanya, juga ada masyarakat, juga ada penyelenggara di situ. Lah, itulah komunitas yang ada gitu. Bahkan kalau kita melihat sampai sekarang ini kan banyak juga yang sudah anaknya sudah tidak di Salam pun mereka tetap masih menjadi anggota komunitas gitu ya. Itulah yang disebut kerabat Salam, itu kerabat Sanggarana Alam. Jadi kira-kira seperti termasuk, jadi yang nggak ada alumni juga karena tetap menjadi keluarga gitu. Nah, saya kira ini penting karena ini bukan lagi menjadi konsumen ini, tetapi ya sudah kita membangun bersama. Walaupun saya sama Bu Wahya yang mendirikan, tetapi tidak, pendiri kan mestinya punya otoritas kekuasaan. Nah, kami berdua menyadari itu karena cita-citanya membangun komunitas ya jangan semena-mena dong. Maka kekuasaan saya sama Bu Wahya sebagai pendiri kita distribusikan kita bagi kepada semua orang yang terlibat. Saya kira itu. Dan mungkin saat ini saya dengan Bu Wahya tuh udah nggak terlalu ikut campur juga. Ada banyak hal yang kadang-kadang justru saya udah nggak tahu. Udah mereka yang mengelola gitu. Kira-kira itu sih. Berarti tadi ketika saya pertama kali menanyakan tentang lulusan itu kan asumsi saya bahwa Salam itu seperti sekolah. Ketika sekolah itu kan masuk, diproses, keluar gitu kan. Tapi sementara Salam ini kan malah outputnya adalah terbentuknya komunitas. Jadi yang dengan ekosistem elemen-elemen yang disebutkan Pak Toto tadi gitu. Artinya mungkin memang di kedengarannya sedikit ya Pak ya. Sedikit banget malah cuma 4 gitu dalam tanda kutip ya. Cuman sebetulnya ekosistem yang diharapkan tadi yang sebetulnya menjadi tujuan utama dari Salam ya Pak, terbentuknya gitu. Nah, berarti tapi kalau juga saya sedikit banyak membaca, adakah persinggungan gitu Pak antara Salam dengan sistem sekolah yang saat ini gitu? Misalnya nih mungkin ada orang tua ataupun anak sekolah anak-anak dari Salam yang mungkin juga punya keinginan gitu, misalnya untuk melanjutkan di strata apa begitu. Nah, saya sebagai orang yang diminta untuk merancang ya, saat itu saya juga menghitung ya nggak boleh nggak boleh egois juga, artinya harus menghitung juga dunia luar kan. Makanya sejak awal kita juga secara usia kita juga menyesuaikan, umpamanya kayak usia sekian ya di kelompok kelas-kelasnya usia sekian. Nah itu kami ikutin karena saya kan nggak boleh egois ya, orang Salam bisa jadi atau bahkan mereka juga hidup di lingkungan lain juga. Nah itu yang kita ikutin, artinya usia ya, dari usia kelompok bermain sampai SMA itu sesuai lah dengan dunia luar. Memang Sanggarana Alam itu perizinan kepada negara, pemerintah itu kita pelajari apa nih yang memungkinkan dengan cara yang kita pilih itu. Nah yang menurut saya yang masih punya peluang untuk melakukan apa yang kita pikirkan ya yang sekarang ini namanya PKBM. Itu jenis perizinannya itu PKBM itu singkatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah itu yang memungkinkan kita, karena kalau sudah izinnya formal menurut saya ya sama seperti yang permintaan saya di depan tadi ya, kalau mau mendirikan sekolah formal pada umumnya yang ngapain mendirikan, ya sudah lah ikutin aja gitu. Nah sementara PKBM ini kan merupakan kasta
perizinan yang paling rendah, sudra bahkan saya gitu. Kalau ada akreditasi itu iya. Kak, sementara orang di luar itu masih sekolah itu harus yang unggul, yang macam-macam. Nah, sementara kita memilih perizinan aja yang paling itu kan. Nah, saya kira hal itu kayaknya orang Salam udah lurus lah, udah nggak mempermasalahkan ini BKBM kayak apa, udah nggak mempermasalahkan, bahkan akreditasi pun mau dinilai apapun udah nggak, itu udah nggak jadi udah nggak jadi masalah. Nah, saya kira ini juga indikasi-indikasi yang bisa jadi positif untuk saya ya, kalau dibandingkan dengan dunia luar yang orang berlomba-lomba untuk memasuki sekolah-sekolah yang unggul lah, yang dianggap hebat lah apa. Saya kira itu sih. Kalau mungkin kita sekarang agak lebih zoom in ke dalam Salamnya sendiri ya Pak Toto dan Mas Gema. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan apa yang menjadi karakteristik dan lain-lain. Nah, dalam prakteknya ketika di Salam itu, karena saya dengar di sana misalnya tidak ada yang disebut sebagai mata pelajaran, terus tidak ada sistem dalam tanda kutip evaluasi seperti ujian gitu ya Pak ya. Terus juga dalam tanda kutip tidak ada peraturan dalam tanda kutip ya. Nah itu mungkin bisa dielaborasi Bapak. Artinya ejawantah dari nilai-nilai yang dibawa oleh Bapak dan Ibu. Oke, jadi tadi kan Sanggaran Alam berusaha untuk mementingkan bagaimana Sanggaran Alam lah yang harus menyesuaikan diri pada siswa ya, pada anak. Nah, ternyata setelah saya pelajari bahwa itu tadi satu. Yang kedua, saya juga melihat kok sekolah-sekolah yang ada ini kok urusannya cuma suruh menghafal aja kan. Nah, saya kayaknya ini kok gimana caranya supaya tidak hanya berkutat pada hafalan. Maka saya melihat, ini kayaknya justru yang membuat siswa menyesuaikan diri dengan sekolah itu ya ada mata pelajaran itu satu. Yang kedua, bahwa mata pelajaran ternyata juga berfungsi menjadi alat penyeragaman. Nah, dari situlah ya ini nggak ada cara lain kecuali ya harus dibuang mata pelajaran, nggak ada lagi. Nah kan pertanyaannya terus ngapain? Sementara selama ini orang kan kenalnya kan itu harus ada. Nah makanya di situ kalau di sekolah guru dulu ada belajar mengajar ya, karena kaitannya pada mata pelajaran. Nah ini kita buang, nggak ada lagi mata pelajaran. Maka yang ada terus ngapain? Ya kita nggak ada cara lain kecuali anak harus riset. Riset di sini dalam pengertian yang diriset adalah hal-hal yang sehari-hari ditemui anak-anak itu. Ya, saya kira setiap anak akan berbeda risetnya, karena sifatnya sangat individual ya. Nah, kira-kira kalau mau diomongin terus gimana risetnya, ini panjang nih. Saya kira di Salam sudah menerbitkan pengalaman itu ya, jadi buku ya. Kalau yang buku pertama itu sekolah biasa saja, tapi ini lebih ke filosofinya, ke ideologinya sebenarnya. Nah kalau yang buku kedua itu sekolah apa ini, itu sebetulnya tadi yang mencoba menceritakan pengalaman-pengalaman proses-proses belajar di Salam. Jadi nggak ada mata pelajaran. Nah yang ketiga, saya kira kenapa nggak ada peraturan, kaitannya tadi karena sekolah ini bukan sebagai pusat yang punya keinginan dan sebagainya, maka ya yang ada adalah kesepakatan sebetulnya. Kesepakatan ini juga tidak hanya diberlakukan antara penyelenggara belajar dengan orang tua atau anak, enggak. Ini setiap kelas tadi itu juga sudah mulai melakukan itu bahkan sejak kelompok bermain aja sudah diajak bersepakat kan. Nah kira-kira itu ya, mungkin seolah-olah nggak ada bedanya ya antara peraturan dengan kesepakatan, tapi menurut saya esensinya berbeda. Kalau peraturan kan kekuasaan, saya sebagai orang yang punya sekolah membuat peraturan. Kalau kesepakatan enggak.
otoritasnya ada kepada semua orang itu. Bahkan anak-anak pun punya otoritas untuk ikut menentukan kesepakatan. Kira-kira itu sih. Nah itu kalau misalnya saya menarik kalau ketika melihat antara peraturan dan kesepakatan itu tadi, karena kadang kan peraturan itu biasanya memang dengan pengekangan ya. Tapi kesepakatan itu kan berangkat dari keinginan dan juga kesadaran. Dan dialognya. Ya ada dialog. Meskipun kadang outputnya sama aja. Misalnya sama-sama menjaga kebersihan misalnya gitu. Tapi yang satu berasal dari kesepakat, tapi yang satu lebih kepada kalau tidak menjaga kebersihan ada punishment gitu. Nah itu proses untuk mencapai ke situ atau mungkin katakanlah dari anak-anak yang dari ekosistem luar terus kemudian masuk ke Salam itu gimana Pak Toto? Ya kalau orang dari luar pasti agak kaget ya. Adaptasinya ya. Tapi kalau orang Salam kan sudah, karena sejak dari kelompok belajar itu udah kelompok bermain itu sudah dibiasakan itu saya pikir ya tentu saja karena orang Salam ini juga tidak di ruang kosong ya, dia juga ikut hidup di dalam ya suka ke bawah-bawah juga gitu. Ada juga ini kita harus serahkan ke penyelenggara untuk bikin satu contoh aja ya. Ini tak kasih contoh yang ekstrim ya, merokok. Nah merokok ini kan di luar ini kan punya tendensi bahwa merokok itu buruk. Ada merokok itu apalagi tidak sehat. Ya, nggak sehat. Itu kan udah jadi ada kepentingan-kepentingan yang oke lah kalau didiskusikan detail. Nah sementara di Salam itu juga ada banyak orang yang ikut mempelajari bahwa tembakau itu menjadi tembakau itu menjadi media pengobatan juga. Nah mereka merokok. Nah akhirnya di situ gesekan kan. Terus mau diserahkan ke sekolah. Oke sekolah harus bikin peraturan tentang bebas. Ya nggak bisa kayak gitu. Ya ini harus diomongin. Sebenarnya kalau ngomongin di sekolah merokok ini sehat atau enggak, ini kan soal kepentingan, soal macam-macam paradigma juga. Nah, saya ikut diskusi umpamanya, cobalah ya teman-teman merumuskan bahwa merokok ini bisa jadi ada orang yang ada orang yang tidak tahan dengan asap. Ya udah diatur, disepakati lah. Tapi bukan berarti sekolah harus bikin memasang dilarang merokok, plakat tentang dilarang merokok ini area. Nah, saya kira itu juga akan berhubungan nanti kalau ketemu akreditasi itu. Wah, ini Salam kelemahannya adalah ada banyak orang. Padahal tadi mereka udah ngatur ini ada yang merokoknya tidak di kelas itu nggak ada, biasanya merokok ya harus keluar dan sebagainya. Tapi itu pun masih dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Saya kira itu ya gitu. Ini saya kasih contoh yang paling ekstrim merokok. Iya. Sementara ada banyak orang-orang Salam yang sudah ngalami, umpamanya ada anak yang teroid atau justru dengan menggunakan itu sembuh. Nah kan ini perdebatan ini kan. Betul. Kira-kira itu. Iya. Nah kalau terkait tadi saya juga sempat menyebutkan sistem evaluasinya, Mas Budi. Itu kan tidak ada istilahnya seperti ujian dan kawan-kawan lah ya. Nah itu apa yang diterapkan di Salam? Tapi sebelum Pak Gema jawab ya, kalau kita kan ngikutin tadi ya karena nggak boleh egois juga harus ikut. Kan kita ngikutin ujian persamaan atau kesetaraan dan ya kita ikutin. Kalau bagi anak-anak yang mau ini ambil itu ada gitu fasilitas. Tapi yang jelas bahwa sistem evaluasinya di Salam ini kan ya setiap orang membuat evaluasi, fasilitator, bahkan setiap anak itu sendiri, bahkan orang tua itu sehari-hari kan ngamatin kan. Nah itu sistem. Selain itu juga ada namanya presentasi. Nanti ada bulan presentasi ya satu semester berapa kali, kalau nggak salah 2 kali atau 1 kali. Kalau presentasi itu ada 3 ya, untuk pra riset, kemudian di tengah proses riset sama akhir riset. Itu setiap semester. Ya itu bagian dari cara evaluasi. Iya. Mungkin nambahin Pak Gema yang. Dan untuk evaluasi itu anak juga diajak merancang ya bagaimana mereka mengevaluasi prosesnya masing-masing ya. Karena di awal semester itu kan anak diajak untuk merencanakan proses risetnya selama 1 semester.
mulai dari temanya apa, kemudian narasumbernya siapa, jadwalnya bagaimana, itu anak yang merancang sendiri. Kan yang kita nilai inilah yang memerdekakan itu seperti ini, anak diajak untuk mendesain prosesnya sendiri, sampai nanti indikator-indikator capaian apa yang mau mereka raih gitu ya. Itu menjadi baseline bagi anak untuk di akhir proses nanti mengevaluasi apakah indikator yang saya canangkan di depan itu dengan proses riset ini tercapai atau tidak. Misalnya saya ingin tahu sesuatu, nah di akhir semester dia harus merumuskan itu, saya menjadi tahu tidak dari tema riset yang saya jalankan. Nah itu tadi yang disebutkan Pak Toto, bahwa anak pun diajak untuk mengevaluasi prosesnya. Dan itu menjadi materi atau bagian rapot anak juga gitu ya. Bahkan anak juga diajak untuk evaluasi temannya, karena setiap riset itu anak saling tahu gitu ya. Nah itu teman yang lain diminta juga untuk mengevaluasi gimana temanmu berencana riset ini, di dalam prosesnya kamu melihat gimana dia sikapnya, kemudian apakah mengikuti jadwal atau yang lain-lain. Itu teman yang antar teman juga diberikan. Orang tua masih fasilitator, jadi ada istilah itu ya, evaluasi 360 derajat gitu ya. Jadi dari semua sisi. Berbagai bahkan narasumber pun dari unsur masyarakat yang menjadi mentornya secara tematis nanti itu juga memberikan masukan tentang bagaimana perkembangan. Itu untuk evaluasi. Saya asumsikan dengan pola seperti itu tidak ada istilah ranking ya, kompetisi. Kalau ranking itu kan Pak Toto dan teman-teman meyakini itu kan proses pemangkasan potensi anak ya. Sedangkan lalu yang baik itu yang juara 1, 2, 3 gitu kan. Yang lain-lain produk gagal gitu. Nah di Salam ini semua kita asumsikan ini produk berhasil. Setiap anak itu punya potensi masing-masing yang kalau kita fasilitasi itu semua anak akan berhasil menemukan proses belajarnya dan proses hidupnya nanti. Ya saya kira ini juga refleksi dari, apalagi ketika kita mengalami revolusi otomasi ya, artinya teknologi digital dan ilmu teknologi informasi yang luar biasa. Kalau cara belajarnya masih tertutup seperti sekolah yang selama ini kita alami, ya udah, kalau hanya sekedar transfer ilmu kan, ya apa sih sekarang susahnya? Kalau cuma nyari pengetahuan tuh di Google, di YouTube, bahkan sekarang ini dengan AI itu apa susah lah. Terus emangnya guru lebih unggul dari Google? Ya, nah kira-kira itu. Dan saya kira menjadi kontekstual ya, apa yang pilihan Salam ini menjadi nggak usah apa-apa dikasih gitu ya. Ya, jadi Salam itu hanya memberikan metodologi belajar. Ya, pengetahuan mereka kan dapat dari mana aja gitu. Kira-kira itu sih. Nah, kalau mau mungkin juga jadi yang salah satu pertanyaan saya kan tadi, bagaimanapun kan Salam hidup di dalam masyarakat juga sih Bapak, dan masyarakat itu menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan ekosistem itu tadi. Artinya ketika dalam tanda kutip siswa, anak ataupun mungkin keluarga atau orang tuanya itu dia setelah selesai dari lingkungan, misalnya kan masuk sanggar jam berapa, nanti pulang jam berapa, ketika mereka kembali ke dunia luar itu pertarungannya seperti apa Pak? Antara apa yang ada di Salam dengan yang di luar? Itu dulu 5 tahun Salam lah ya, saya masih bimbang lah. Kira-kira orang itu bisa nggak ya menyesuaikan. Jadi pertanyaanmu sekarang ini itu udah lewat, karena udah ada sekian banyak orang, bahkan ada anak-anak Salam yang sekolah ke tempat lain malah dapat ranking. Terus kita kan loh, kok bisa jadi ranking itu gimana? Tak tanya kan, kenapa kamu bisa dapat ranking? Ya kan sekolah di sini lebih mudah Pak itu, karena cuma ngapalin gitu loh. Yang lebih susah itu di Salam malah, kira-kira gitu, karena disuruh nyari sendiri. Nah, saya kira itu kita udah lewat ya ke apa namanya, bisa. Nah, biasanya gini yang dihadapi oleh anak-anak Salam yang ke tempat lain itu
masalah sosial yang dulu di Salam dianggap penting, di sana nggak dianggap penting, atau sebaliknya. Kira-kira itulah. Nah, tinggal kalau kita amati, ya biasanya mereka pergi ke Salam, lalu ternyata di sana, ya itu kita diskusikan. Maka di ulang tahun 2000 ini juga kita pengen ada acara khusus ya untuk kita anak-anak yang sekarang ini banyak di luar. Saya kira itu sih, tapi kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan, mereka juga hanya ada yang kuliah juga, ada yang kuliahnya juga bagus, tapi juga ada yang memilih nggak mau kuliah tetapi mau melanjutkan apa yang sudah dipelajari dan saya jadi pembagian kehidupan dia itu kalau tidak lewat nggak khawatir aja. Dan biasanya lulusan itu kalau cerita itu sekolah di Salam itu lebih berat, lebih sulit. Karena tadi mereka dituntun untuk merancang sendiri, mendesain. Selama ini kan biasanya diarahkan orang dewasa, kamu harus gini-gini. Nah, waktu mereka diajak untuk mendesain dan sampai mengevaluasi itu berat ini prosesnya gitu kan. Kalau dilihat, tapi yang diceritakan Pak Toto kan, anak diajak untuk berpikir kritis, berpikir terstruktur, merancang sebab akibat. Jadi bahkan sebab akibat masa depannya sendiri pun anak diajak merancang. Ini kan berat ini. Begitu di sekolah lain cuman suruh ngapalin ya, lalu wah gampang ini gitu kan. Biasanya pada cerita begitu gitu. Lalu soal sosial tadi, adaptasi sebenarnya, nilai benturannya. Misalnya di Salam, anak-anak itu diajak untuk bagaimana mengelola sampah, tiba-tiba di kampung lihat temennya buang sampah, itu mereka gelisah. Atau lihat orang antri, ada yang nyerobot, itu anak PAUD, itu bisa marah karena melihat orang nyerobot antri itu. Karena di Salam kan ini kita olah ya, karakter-karakter ini gitu ya. Itu yang adaptasi sosial itu yang lalu diajak untuk ini ya, dunia beragam seperti itu sih. Juga pembiasaan umpamanya kemanapun ya dia bawa tumbler ya. Terus sekolah juga bawa bekal ya. Itu bisa bawain kalau perlu makanan sehat itu yang benturan-benturan di luar, jajanan-jajanan. Nah itu kalau keluarga nggak kuat itu kan anak bisa konflik juga apa hidup kok susah amat hidup. Ini kenapa tadi komunitas gendok itu karena sebetulnya juga saya melihat dari perspektif saya yang mendalami isu urban ya, saya menilai kan sebagian besar dari kota yang ada di Indonesia itu kan mungkin ya kota-kota besar minimal itu kan sangat tidak ramah anak kalau bagi saya, karena apa yang diajarkan minimal mungkin nilai-nilai yang di sekolah pun tidak kita temui di luar gitu. Paling gampang tadi misalnya ngantri ya seadanya, tentang kebersihan sampah gitu. Artinya apa yang mereka dapatkan di sekolah itu kadang hanya menjadi tataran teoritis saja gitu. Ketika ketemu di luar mereka malah menemukan kontradiksi gitu. Saya diajarnya gini kok ternyata masyarakat begini gitu kan. Tapi kalau misalnya kemudian di Salam itu memang salah satu outputnya adalah ekosistem, kan artinya mau tidak mau masyarakat yang juga di situ dia menciptakan ekosistem yang aman gitu untuk tumbuh kembang anak gitu. Artinya kadang itu saya juga lucu kalau ada istilah sekolah ramah anak. Itu kok bisa ada istilah sekolah ramah anak, dan namanya sekolah harusnya kan otomatis ramah anak ya Pak ya. Kecuali kalau misalnya area industri ramah anak lah itu mungkin baru, tapi ini kok ada sebutan itu, berarti nah makanya kan Pak itu kan kok bisa sampai muncul istilah itu gitu. Nah Mas Budi dan Pak Toto, kita tadi sudah zoom in ke level Salam, sekarang mungkin lebih kecil lagi ke siswanya. Ya, kan putranya Mas Budi juga sekolah sekolah di Salam ya istilahnya. Dan Mas Budi juga fasilitator. Nah itu mungkin bisa diceritakan gitu, bagaimana sang putra itu terus dalam tanda kutip nih, wah beda nih dengan teman-teman yang lain misalnya. Terus apa yang kemudian menjadi nilai-nilai yang bisa kita katakan unggulan dari putranya Mas Budi. Baik, anak saya sudah lulus SMA dari Salam, kemudian sekarang sudah kuliah ya di perguruan tinggi negeri juga. Saya melihat tadi ya tentang bahwa di Salam itu yang
di proses itu kan sebenarnya nilai, bagaimana nilai kehidupan bersama gitu ya. Dan banyak wadah, banyak media yang disediakan Salam untuk proses belajar itu, yaitu mengorganisir. Tadi dengan riset, dengan berbagai hal tadi, mengorganisir diri sendiri, mengorganisir pikiran, kemudian bagaimana mengorganisir teman-temannya di Salam untuk menyelenggarakan event misalnya itu terbawa, keterampilan dan sikap itu terbawa gitu. Sehingga di kampung pun kecenderungan anak saya itu mengorganisir teman-temannya yang tadinya tercerai-berai, tidak punya kegiatan apa gitu ya, ternyata mampu menerapkan itu yang kadang tidak kita duga gitu ya. Sekolah di Salam nanti bisa nggak ya hidup di masyarakat, di dunia yang pada umumnya, ternyata bisa. Justru keterampilan dan pengalaman di Salam ini sangat berguna gitu ya dalam kehidupan itu. Karena kan kalau di sekolah-sekolah lain mungkin kesempatan anak untuk belajar mengorganisir itu kan sedikit ya, karena disibukkan dengan asupan pengetahuan, dengan pelajaran, itu kan disibukkan dengan itu, sehingga hal-hal yang sifatnya sosial menjadi minim gitu ya. Dan juga kami dulu sebagai orang tua juga waktu menyekolahkan anak di Salam juga muncul pertanyaan, bahkan sampai sekarang pun juga. Terus ya mungkin Pak Toto nanti yang belum menjawab ini, anak-anak dapat pengetahuan dari mana ya, gitu kan nggak ada mata pelajaran. Nah ini terus mereka bisa tahu berbagai hal itu dari mana gitu ya. Nah itu gimana itu metodenya itu, mungkin Pak Toto bisa menceritakan itu. Iya, sekali lagi di Salam ini kan kita bukan transfer pengetahuan ya. Saya kira kata transfer itu ya yang tepat itu transfer uang itu ya kan. Tapi kalau pengetahuan itu gimana gitu ya. Kata transfer itu kan konotasinya berkurang ya. Ya. Dari satu yang berkurang. Ya. Nah, maka yang diperkenalkan atau yang dipelajari sehari-hari itu kan justru lebih ke metodologinya sebetulnya. Bagaimana anak menguasai berbagai pisau untuk melakukan sesuatu gitu loh. Memiliki alat-alat yang nah, sehingga apalagi sekarang seperti yang tadi saya ungkapkan di depan, sekarang ini kan informasi itu udah banjir gitu ya, udah banjir lah, terlalu banyak informasi. Jadi satu contoh kayak cucu saya, emangnya hanya untuk mengetahui jenis-jenis hewan, ada hewan apa ya yang melata, ada istilah-istilahnya, mereka tahu kok tanpa itu menjadi mata pelajaran. Artinya apa? Karena yang ketika riset itu yang kita perkenalkan kan metodenya, sehingga dia sebenarnya juga bisa mencari pengetahuan dimanapun. Apalagi sekarang dengan teknologi informasi itu akan pasti nggak perlu khawatir itu. Yang paling susah kan sekarang justru tadi yang bagaimana membangun sikap, bagaimana membangun prinsip. Nah itu yang di media informasi nggak ada. Nah itu justru peran ekosistem, peran lingkungan itu justru di situ gitu. Kalau untuk pengetahuan saya nggak terlalu khawatir lah, sangat mudah sekarang. Apalagi anak-anak sekarang sejak kecil udah dengan gadget dan itu apa susahnya cari pengetahuan apa saja ada gitu. Oh ya, ini Pak Toto. Artinya kalau demikian kan pengetahuan itu sudah di mana-mana ada ya. Nah sekarang bagaimana mengorganisir pengetahuan itu supaya menjadi satu ujungnya nanti sampai ke wisdom lah, gitu ya. Nah saya melihat Salam ada di sana gitu ya. Bagaimana tadi mengorganisir pengetahuan tadi supaya berguna, ya, menjadi data lalu menjadi satu pengetahuan lalu berguna untuk apa gitu ya. Jadi bukan hanya pengetahuan saya tahu ini saya hafal ini tapi implementasinya nggak nyampe gitu ya, hanya sebatas pengetahuan. Nah di Salam ini upayanya adalah bagaimana itu berguna sehingga anak-anak diajak riset tema tertentu itu Pak Toto selalu ngejar dampaknya apa gitu, manfaatnya apa untuk orang lain. Nah itu tidak hanya memuaskan rasa ingin tahu aja, tapi manfaatnya apa untuk orang lain, dampaknya apa. Itu Pak Toto selalu ngejar ke sana itu.
gitu, Pak. Itu menarik sekali, soalnya kalau saya refleksikan mungkin di tataran strata 1, 2, 3 ya misalnya. Kita kan kalau di level dunia pendidikan seperti itu kan S3 itu kalau di Amerika sebutnya kan philosophical degree ya. Ini mah menurut saya itu adalah pertanyaan yang sudah dimunculkan gitu ya. Artinya kan ketika S1 itu mungkin lebih kepada permasalahannya apa, di S2 itu toolsnya, solusinya gimana, S3 itu kan why-nya gitu. Nah, di sana sudah why-nya. Justru itu, jadi di Salam itu kita balik, semuanya kita balik ya. Kalau orang di luar itu selalu berangkat dari referensi, justru kita enggak, referensi taruh di belakang. Sehingga mereka harus mengalami dulu, mereka harus mulai dari apa yang dilakukan dulu. Makanya kita punya daur belajar ya, itu yang daur belajar itu isinya melakukan, lalu ungkapkan. Jadi dari apa yang dia lakukan, ungkapkan itu kan isinya data itu sebetulnya. Dari ungkapkan itu dianalisis. Nah setelah data dianalisis itu jadi informasi, lalu kesimpulan. Sehingga sejak dini anak sudah mulai mampu memetakan mana data, mana informasi, mana opini itu. Nah sekarang ini kan apalagi dunia media sosial, semuanya udah kesimpulan tuh yang nggak ngerti asal usulnya. Nah, kira-kira saya membayangkan anak-anak Salam itu kelak di kemudian hari dia tidak mau beropini kalau dia nggak ada datanya. Kira-kira itulah. Nah itu menjadi bagian yang terus-menerus dipegang oleh anak-anak, sehingga dimanapun dia akan menggunakan tools itu sebetulnya. Sangat sederhana toolnya, nggak terlalu. Yang rumit itu kan justru ketika nanti dilakukan dia akan ketemu berbagai dimensi kan. Saya kira itu yang mungkin kalau kita membedakan dengan sekolah pada umumnya gitu. Nah tadi terutama yang terakhir, dimensi manfaat itu menjadi satu contoh. Umpamanya kayak ada anak dulu masih SMA atau SMP bikin custom kendaraan tuh. SMA itu Pak? SMA ya, bikin motor. Itu ditanyain oleh temannya sendiri, terus manfaatnya ini untuk apa? Coba sekarang kamu tanya ibumu, kira-kira mau nggak naik motor ini? Nah dari situ dia, wah iya, akhirnya sampai ganti risetnya lagi gitu loh. Mamanya kayak gitu loh. Jadi selalu dibalikin, minimal adalah apa manfaatnya untuk lingkungan dia. Ya kalau enggak, tadi tak terusin ya, sehingga si anak tadi yang kan didiskusikan sama teman-temannya, kenapa sih nggak bikin custom untuk difabel umpamanya. Kenapa? Kan itu kan akan jauh lebih berguna ya daripada kamu cuma gaya-gayaan kayak gitu. Itu satu contoh. Ya mungkin kalau tadi putranya Mas Budi sudah masuk kuliah itu kan berarti sudah pada taraf pendewasaan yang kita asumsikan di masyarakat secara umum ya. Nah, itu dalam tanda kutip kompromi-kompromi apa Mas yang dilakukan oleh putranya untuk kemudian dalam tanda kutip bisa berbaur juga dengan teman sebayanya ataupun juga masuk ke dalam sistem yang bisa dikatakan cukup fundamentalnya berbeda gitu. Seperti kembali tadi di mana di Salam selalu dibangun dengan kesepakatan gitu ya. Tiba-tiba di luar harus berhadapan dengan peraturan. Iya. Ya, dan itu ya bagaimanapun kita tidak hidup di ruang kosong gitu kan. Kita ada satu sistem yang lebih besar ya. Lalu kekuatan apa yang dimiliki anak ya, kemampuan adaptasi, karena di Salam justru dengan berlatih membuat kesepakatan, kemudian menjalankannya, atau mungkin ada peristiwa yang pelanggaran, bagaimana membahas, itu yang menjadi kekuatannya, gitu kan. Sehingga, oh ya aku di lingkup masyarakat ini ada aturan ini, dan ini adalah banyak orang yang terlibat, ya aku mampu beradaptasi dengan itu, dan aku bersedia untuk beradaptasi dengan itu. Dan itu terkaitan utamanya misalnya soal disiplin. Di Salam itu kan nggak ada hukuman misalnya. Kita datang jam punishment nggak ada. Sepakat jam 8, datangnya jam 8:30 kan nggak ada punishment, tapi diproses. Dan itu jadi peristiwa belajar. Ada pertanyaan, kenapa kamu terlambat, apa sebabnya? Oh tadi malam main game dan sebagainya. Oh berarti kalau malam main game sampai larut,
konsekuensinya terlambat ya. Anak berpikir sebab akibat gitu. Dan itu diterapkan dalam kehidupan. Kenapa ada peraturan? Anak sudah bisa menganalisis karena di Salam sudah diproses kan hal seperti itu. Contoh yang paling gampang itu soal kedisiplinan itu. Karena sebetulnya esensi peraturan pun sebetulnya kan secara basic juga mengarah kepada hal yang baik. Ya. Hanya kadang kan orang kan tidak mengikuti peraturan itu karena sadar, karena paham apa maksudnya gitu kan. Nah, saya melihat mungkin kalau teman-teman di Salam itu akan lebih mudah mencari apa sih maksud tujuan dari peraturan ini gitu. Sehingga struktur cara berpikirnya. Ketika mengikuti ataupun taat aturan itu memahami efek dari kalau saya taat apa efeknya, kalau enggak apa kan begitu Pak ya. Karena ada hal lain ya sebetulnya yang menjadi visi Salam itu ya. Bahwa kita melihat di kehidupan sehari itu ada ketidakadilan. Nah itu yang seringkali nggak menjadi bagian penting yang dijadikan dinamika belajar setiap hari ya, bahwa ketidakadilan itu kan dimulai dulu itu kan kalau kita ngomong ketidakadilan pasti kelas ya antara buruh dan majikan. Ternyata perkembangannya bahwa ada ketidakadilan yang disebabkan oleh jenis kelamin, itulah yang disebut gender itu. Terus ada ketidakadilan yang disebabkan oleh usia antara orang dewasa dan anak, dan yang terjadi di sekolah kan itu sebetulnya. Dan yang terakhir itu ada ketidakadilan yang berkaitan pada pengelolaan sumber daya alam, dan ternyata kan tidak berdiri sendiri ini juga mix ya. Nah itu yang saya kira itu yang menjadi bagian penting untuk menjadi pertanyaan-pertanyaan setiap hari itu sebenarnya. Ya satu contoh di Salam juga mendirikan yang disebut organisasi anak Salam. Ya kalau di tempat lain itu OSIS. Tapi nggak seperti OSIS. Karena sejak awal kita mendirikan OAS, namanya OAS itu kita orang dewasa menyadari bahwa orang dewasa ini memiliki kuasa yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak, dan itu akan juga memiliki peluang untuk menciptakan ketidakadilan. Maka OAS didirikan itu ya dalam rangka untuk itu, bahwa anak-anak ini juga punya hak untuk ikut menentukan, punya hak untuk membuat kesepakatan dengan orang yang dewasa dan sebagainya. Walaupun mungkin juga masih tidak ideal gitu, tapi itu dilakukan gitu. Terus menerus kita perbaiki. Itu satu contoh saja gitu ya. Maka ya cara mereka belajar berorganisasi, cara mereka belajar bernegara itu juga dari situ. Yaitu kalau ini pilihan juga itu setiap tahun ya. Setiap tahun bikin pemilu. Iya. Jadi ya bagaimana mereka itu rata-rata ya yang dipilih karena memiliki relasi dengan anak-anak, memiliki relasi dengan banyak orang itu. Bisakah dikatakan mungkin Salam itu sebuah anomali begitu Pak? Di antara mungkin kepungan dunia seperti ini begitu. Ya kalau dibandingkan dengan dunia pada umumnya ya bisa jadi anomali. Tapi kalau lingkungannya mestinya hampir sama ya nggak jadi anomali kan. Anomali itu kan karena lahir dari sesuatu yang berbeda dibandingkan tempat lain. Saya kira ya nggak apa-apa. Tapi saya kira anomali itu mestinya orang luar yang ngelihat ya. Mungkin Pak Gemak bisa nambahin itu. Anomali dari mainstream gitu kan, dari mainstream gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari sebagai satu organ masyarakat, itu bisa jadi justru Salam ini adalah gambaran dari masyarakat sebenarnya, termasuk sistemnya di dalamnya. Gitu kan. Kita bernegara, bermasyarakat ini kan berdasarkan kesepakatan gitu kan. Undang-undang itu kan kesepakatan ya. Ya di Salam itu yang diproses. Masyarakat kita ini beragam. Gitu kan, dengan berbagai latar belakang yang berbeda, tidak seragam kan masyarakat. Di Salam juga tidak seragam. Anak-anak sejak kecil kita ajak untuk memahami bahwa dunia itu seperti ini loh, berbeda-beda, dan kita harus saling menghargai, bisa berkolaborasi dengan siapapun. Di masyarakat kan juga tuntutannya seperti itu sebenarnya.
gitu kan. Nah, anomali yang dilihat ini sebenarnya justru ini gambaran sebenarnya dari lingkup masyarakat gitu menurut saya tuh. Oke, mungkin yang agak akhir-akhir ya kita ya. Ini saya pikir hal yang mendasar gini. Jadi saya pikir negara ini udah terlalu banyak mengatur dari A sampai Z. Hampir tidak memberi ruang kepada rakyat biasa seperti kita itu. Nah, kita sudah menyerahkan ke partai politik, sudah menyerahkan sehingga hampir kita nggak punya, bahkan pendidikan pun sebetulnya rakyat itu nggak punya agenda apa-apa karena semuanya udah diatur oleh negara. Nah, saya kira Salam ini mencoba menyadari untuk bahwa kita itu juga punya hak untuk apa namanya, untuk menciptakan sesuatu yang menurut kita gitu loh, yang menurut kita berguna, yang menurut kita bermanfaat. Makanya tadi ya sejak dari pendiriannya pun udah harus tidak bisa saya sama istri saya saja gitu loh, tapi juga harus disepakati oleh banyak orang. Saya pikir itu. Nah, satu contoh itu ya, umpamanya apa sih yang mendasar yang harus dikuasai di Salam? Ya mestinya orang bikin kurikulum. Masa bikin kurikulum aja kok dibikinin. Bahkan negara yang sudah. Padahal itu mestinya adalah harus dikuasai oleh sekolah. Karena apa? Karena sekolah itu adalah perwujudan dari visi yang ingin dibangun. Mestinya kan itu. Nah, saya yakin semuanya seragam. Makanya tadi kalau balik kita Salam itu dianggap anomali ya karena itu sebetulnya. Padahal mestinya bukan anomali yang mestinya terjadi ya seperti itu. Sekarang mana ada sekolah yang mandiri untuk, sekarang kan ganti menteri udah bingung orang. Nah, Salam yang nggak bingung, wong semuanya kita bikin sendiri kok. Bahwa ada undang-undang, ada hal-hal di luar kita ya, kita paling bisa ya sedikit ya bisa mempengaruhi. Tetapi apa yang harus kita kuasai ya dikuasai. Nah, ini banyak orang nggak menguasai apa yang semestinya dikuasai. Saya kira itu sih Mas Yopi. Menarik karena tadi Mas Budi juga menyampaikan keberagaman ya. Saya juga melihat seharusnya mungkin sekolah itu betul-betul merefleksikan di mana dia bertempat ya masyarakatnya. Artinya kalau kita bicara ekstrimnya misalnya sekolah di Papua atau di Jawa seharusnya mestinya begitu, sangat berbeda. Kurikulumnya juga berbeda. Makanya kalau ada orang yang belajar ke Salam mau ya kalian itu yang diadopsi mestinya prinsip-prinsipnya. Betul. Tapi kalau metodologi terus apalagi teknik ya sesuaikan dengan apa yang ada di setempat, kira-kira begitu sih. Ya salah satu contoh paling dalam tanda kutip yang meresahkan kan kemarin ujian pakai laptop itu kan. Ya, kita tidak usah jauh-jauh bicara luar pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa sendiri saja yang dengan ketimpangan seperti itu harus diseragamkan seperti itu ya. Itu saya rasa Salam menjadi sebuah jawaban ataupun oase ketika kita mengalami bolak-balik gonta-ganti kurikulum yang nggak jelas mau mengkiblat kemana, kita bebek kemana terus. Ya karena kita udah mempelajari sejarah kurikulum, yang pergantian kurikulum, bahkan nggak hanya kurikulum di Indonesia. Nah, saya kira kita udah sampai tingkat kesimpulan kok, kurikulum ini ya kayak gini nih, yang sesuai dengan kita di sini. Ya sudah, ya tentu saja kan ada perkembangan apa itu biasa lah. Tetapi nggak tergantung kita. Sementara di tempat lain itu problem. Begitu sekarang ganti menteri dari Merdeka Belajar ke menteri yang ini lagi udah yang kemarin masih bingung belum selesai, ini masih umpamanya kayak gitu. Sama ini juga konsekuensi dari tadi ya, bahwa input dari Salam itu bukan ya siswa tapi termasuk orang tua gitu ya. Artinya ya sebenarnya ada sekolah orang tua gitu ya. Ada sekolah orang tua, jadi yang sekolah bukan hanya anak tapi orang tua pun sekolah. Dengan kalau di Salam itu ada namanya Salam, Forum Orang Tua Salam, di mana ada pertemuan rutin, kemudian besok ini per 2 minggu ada diskusi gitu ya. Dan itu juga nanti endingnya akan kita buat kurikulum khusus untuk orang tua gitu ya. Bagaimana apa yang terjadi di sekolah itu juga diteruskan di rumah.
Ya. Misalnya anak di sekolah kita ajak belajar bertanggung jawab, setelah makan, minum, mencuci piring gelasnya sendiri, harapannya di rumah itu juga diteruskan biar sinkron gitu ya. Ya, ini di ulang tahun 25 tahun Salam, ini justru kita bersepakat untuk ke dalam lagi, ke internal. Maka penguatan lagi, dan terutama yang harus digali lebih dalam adalah tadi berkaitan pada ideologi yang saya pikir itu penting gitu loh, dan belum tentu setiap orang Salam juga sudah mendalami itu. Maka ini teman-teman yang akan menyelenggarakan kepanitiaannya itu menyepakati untuk melakukan semacam dialog sambung lah dari sekarang sampai nanti di bulan Juni itu, dan mungkin bahkan akan menjadi harus ditradisikan, harus diteruskan, saya kira itu. Baik, sepakat sekali Pak Toto dan Mas Budi, artinya kesinambungan apa yang didapatkan anak di sekolah ataupun di Salam itu kemudian juga harus terjaga minimal di keluarganya sendiri karena kan itu ekosistem yang terkecil yang bisa kita kontrol paling tidak. Ketika sudah keluar masyarakat ya kita bersinggungan dengan berbagai macam kepentingan, tapi paling tidak ketika di sanggar ataupun nanti ketika di keluarga atau tataran secara umum ketika sekolah ataupun kembali ke rumah, anak itu masih bisa menemukan korelasi apa yang diajarkan oleh gurunya ataupun fasilitator dengan apa yang kehidupannya dia secara gitu Pak Toto. Mas Budi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, kami diizinkan untuk main-main ke sini, ke Salam. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa ngobrol lagi dengan tema-tema yang menarik lagi. Ini dalam rangka mengayu Bagio 25 tahun Salam ya Bapak. Mudah-mudahan nanti di bulan Juni bulan Juni Pak tahun ini insya Allah. Mudah-mudahan Salam terus bisa memberikan tadi kemanfaatan yang betul-betul menjadi fokus dari apa yang diberikan ke siswa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang masih terus mengikuti. Nantikan seri-seri berikutnya dengan berbagai macam topik. Seperti biasa di dialektik kita selalu membahas hal-hal yang berkaitan dengan isu kita di kehidupan sehari-hari, sehingga topiknya sangat luas, narasumbernya juga sangat banyak, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hal dan pemanfaatan yang terus bisa dikembangkan di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi. Kita coba di episode berikutnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.